Silakan Sensei, singkat-singkat aja. Oke. Ya, saya langsung baca ayat saja ya, data bahwa Kristen itu menyembah mayat. Markus 15:46. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus. 1. Lukas 17:37. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkemuran burung nasar." Mayat Yesus. Lukas 23:52. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ini apa ini mayat Yesus? Yesus Tuhan. Lukas 23 nomor 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus kubur bagaimana mayatnya dibaringkan. Lukas 24 nomor 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Yang gatal kaki, yang kugaruk kepala, kayak mana ini? Lalu di dalam kitab saudara diterangkan 2 Korintus 1 nomor 3. Terpujilah Theos, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang menyembah tadi? Yesus Kristen. Yesus itu apa? Mayat. Iya. Oh, keren. Yohanes 19:40. Mereka mengambil mayat Yesus. Oh my God. Yohanes 19:42. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Tuhan Yesus. Yohanes 20 nomor 12. Dan tampaklah oleh dia 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya di sebelah kaki di tempat mayat Tuhan Yesus. Oh my God. Yang nyembah mayat tadi siapa ya? Jadi ketika saudara mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi kami itu manusia. Dia manusia dan kami tidak mempertuhankan dia. Wala tahsabannal qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yursaqun. Pelajari ya ayat itu, data itu ya. Lalu kemudian ada puluhan ratusan ayat di dalam Bible yang mengatakan kita harus menyembah, Kristen harus menyembah Yesus. Yesus yang dinyatakan di dalam kitab saudara sendiri adalah mayat. Gimana ini Edis? Terbukti secara data kau menyembah mayat. Terkait dengan pengampunan dosa, dengan yang mengampuni dosa hanyalah Allah. Saya katakan kepada saudara, kami umat Islam ketika memaafkan orang lain, maka dosa orang lain itu terampuni. Ketika mereka menyakiti kami memaafkan mereka, mereka kemudian dosanya kepada kami itu diampuni. Siapa yang mengampuni? Allah, melalui perantaraan kami yang memaafkan kesalahan mereka. Itu diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 20:23. Jadi antara ajaran Yesus dan Islam itu sama. Ini Kristen yang berbeda nih. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah mayat, Kristen mengajarkan menyembah mayat. Yohanes 20:23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni. Ayo penyembah mayat, semangat. Oke, diskusinya udah berlanjut ya. Cuma biar mengerucut teman-teman, gimana kalau diskusinya itu saling menanggapi apa yang disampaikan nih. Tadi kan kayaknya miskomunikasi ya antara yang disampaikan. Tadi Bang Kiaman sama ini ya. Fokus sama ke tema, Bung. Bang Fokus ke tema. Kenapa temanya, sebentar, Bang. judulnya dihapuskan? Kenapa? Malu? Kan data sebentar, Bang Juma. dilampirkan mengganggu. Gimana sih? Dituliskan Kalau ini saya ya, Pak screen. Pendeta. Pak Pendeta tampilkan judulnya, penyembah mayat. Itu, silakan. Itu kan ada share data, jadi penonton tuh tak terhalang dengan temanya, makanya disingkir. Gimana? Tetap konsisten kok. 1, 2, 3. Suara saya terdengar teman-teman? Dengar. Dengar Bang, dengar. Iya, bisa dilanjutkan? Gas Bang, gas. Ya bisa lah, Edis. Wah. Baik, ya. Oke. Jadi begini ya. Jadi tadi karena cuma 25 menit ya, saya lanjutkan lagi. Jadi gini teman-teman. Kita ketahui ya, saya tanggapi tadi tuduhannya ya. Kita ketahui bahwa Yesus itu bangkit begitu loh.
seandainya Yesus sampai detik ini masih di kuburan seperti Muhammad, maka kita menjadi penyembah mayat, gitu loh. Kenapa? Karena sampai detik ini tidak bangkit-bangkit. Tetapi sayangnya Tuhan Yesus bangkit, gitu loh. Makanya gagallah tuduhan bahwa orang Kristen itu penyembah mayat, gitu. Bahkan orang Kristen itu adalah penyembah Tuhan yang hidup, begitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, nggak tahu kenapa Neplos kok nggak naik-naik kelas ya. Yang kita bahas di sini Neplos adalah penyembahan gitu loh. Apakah kalian itu menyembah Muhammad? Kan Muhammad sudah bikin kriteria. Apa sih menyembah itu? Apa sih menuhankan itu? Menurut Muhammad, ketika kamu mematuhi sesuatu secara berlebihan tanpa batas, sekalipun misalnya Allah mengharamkan tapi dihalalkan oleh dia dan kamu turuti, itu adalah penyembahan menurut kriteria Muhammad sendiri. Nah, kamu harus tahu Neplos, di dalam Al-Quran ada satu ayat berbunyi begini. Jangan kalian konsumsi darah. Tidak boleh darah itu dikonsumsi. Tetapi pengikut Muhammad meminum darahnya Muhammad diminum. Dan ketika darah Muhammad diminum, apa kata para pengikutnya? Apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Muhammad menentukan orang haram disentuh api neraka. Itu loh. Makanya Neplos kalau pakai standarnya Muhammad di situ sudah menghalalkan apa yang diharamkan Al-Quran. Berarti pengikut Muhammad itu jatuh-jatuhnya menyembah Muhammad dan Muhammad sudah meninggal. Kalian yang nerusin itu. Nah, bisa ini pause dulu teman-teman, di pause dulu. Saya mau menunjukkan sesuatu, di pause dulu waktunya teman-teman. Mana timernya? Ini. Di pause dulu sebentar ya. Saya mau tunjukkan dulu. Di sini ada sebuah hadis ya. Hadis. Saya buka dulu kamera saya sebentar, sabar. Saya buka dulu kamera saya. Ya. Bisa diperbesar ya, ini. Ini ada sebuah hadis di sini. Ya. Ini bisa dijalankan lagi waktunya ya. Ini di sini ada sebuah riwayat begini bahwa Muhammad itu meninggal ya, kemudian Umar bin Khattab itu terasa tidak terima ini bahwa bahwa Muhammad itu meninggal. Nah, kemudian Abu Bakar menyadarkan Umar bin Khattab. Kemudian apa Abu Bakar ngomong gini nih ya. Whoever ya worship Muhammad dan Muhammad is dead ya. Siapapun yang menyembah nih, saya besarin ya. Aduh, nih. Siapapun ya, whoever worship Muhammad, Muhammad is dead. Siapapun yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Ini Abu Bakar ngomong ini kepada orang-orang. Siapapun nih, ya, yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Nah, saya lanjutkan Kiamat. Silakan Mbak Kiamat. Bentar. Di pause dulu. Waduh, ini agak ini ya. Bro, boleh diperbesar dulu. Kayaknya aku kalau bikin data tertentu itu habis. Ini ya. Jadi sebetulnya begini, saya banyak data yang bisa ditunjukin bahwa Yesus itu bangkit. Contoh ya, ini saya ada jurnal pembuktian kebangkitan Yesus, bukan halusinasi. Ini dari jurnal. Yang ini banyak dari kubur kosong dan seterusnya ya. Dan saya ini ya akan fokus karena tadi sudah dijelaskan bahkan nanti dikatakan disaksikan oleh 500 orang. Nah, kalau Muhammad gimana? Di dalam dari 83 di sini dikatakan gini, Muhammad wafat pada hari Senin, namun jasad beliau belum juga dimakamkan pada hari itu malamnya dan esok harinya, jadi 3 hari. Hari Senin Muhammad meninggal, barulah malam Rabunya dikubur. Nah, kalau Anda lihat di bawah, ya kemudian diceritakan apa? Sesungguh Rasulullah Muhammad telah meninggal dunia. Jadi orang-orang belum percaya Muhammad betul-betul meninggal sampai 3 hari. Karena beliau adalah manusia biasa. Dan beliau berubah sebagaimana berubahnya manusia loh. Kalau manusia itu kalau meninggal itu berubahnya apa sih? Ya busuk. Muhammad itu busuk. Bau bangkai, tahu? Jadi Muhammad itu bau busuk, bau mayat. Makanya di sini dikatakan berubah sebagaimana berubahnya manusia.
Jadi jangan lagi kau mengatakan Muhammad itu tetap wangi. Wangi apa? Wangi mayat. Gimana sih ini Islam? Penyembah mayat itu kalian. Surah 4 ayat 80 dikatakan, mentaati Muhammad, mentaati Allah. Bagaimana ceritanya ada manusia yang kelakuannya belangsakan, disetarakan ketaatannya dengan Tuhan. Loh, kalau kamu kemudian di dalam hadis Sahih Ibnu Hibban nomor 17, kalau kamu membantah sunnahnya Muhammad, ajarannya Muhammad, maka kamu akan otomatis masuk neraka. Siapa yang bisa menentukan surga dan neraka? Yaitu yang ditaatin setara dengan Tuhan itu. Jadi penyembah mayat siapa? Islam. Tuh, silakan Dek dijawab. Dadak bisu dia kayaknya. Oke. Ya, di dalam kitab saudara diterangkan, Ginomai memetes katos kago Kristus, jadilah teladanku. Katos kago Kristus, sebagaimana saya juga adalah Kristus. Kalian harus taat kepada Paulus. Taat kepada Paulus berarti taat menyembah kepada Paulus, gitu maksudnya. Jadi ketika Anda taat meneladani Paulus, Anda berarti menuhankan Paulus, gitu. Jadi Anda menuhankan mayat, gitu. Udah mayat Yesus disembah, Paulus lagi disembah juga. Gimana kalian ini? Hah? Itu tuh kitabmu tuh yang mengatakan itu. 1 Korintus 11 nomor 1. Kamu harus taat kepada Paulus. Berarti mentaati Paulus, menuhankan Paulus, gitu. Berarti bocor juga mesinnya. Nah, sekarang ketika saudara membawa narasi, Al-Quran sudah menyatakan perintah Rasulullah itu datang. Allah menyatakan kepada beliau agar manusia itu hanya menyembah kepada Allah saja yang di langit, dan mengimani beliau sebagai utusan yang adalah manusia. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia hanya utusan Allah dan penutup para nabi. Dia manusia. Kamu terangkan tadi, dia mati. Ya memang dia manusia. Memang dia manusia. Makanya kami tidak nyembah. Kami tidak mempertuhankan dirinya. Berbeda dengan kalian. Yesus itu kalian tuhankan. Mau Anda katakan dia hidup, justru mayat ini hidup untuk dituhankan oleh kalian. Mau data, mau dalil, mau dalil, mau data. Roma 14:9. Catat. Sebab untuk itulah Yesus menjadi mayat dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Saya ulang. Sebab itulah Yesus apotesko. Apotesko itu artinya mati. Mati artinya mayat. Oke? Menjadi mayat dan hidup kembali supaya di sini penekanannya dalam bahasa Yunani hina. Hina itu artinya untuk, sehingga, agar, supaya dia menjadi Tuhan bagi Rati dan Edis. Jadi dia mayat, supaya dia menjadi Tuhan, mayat ini dihidupkan kembali. Wow, keren. Lalu kemudian di dalam Kisah Apostol 2 nomor 36. Pegangan ya, pegangan. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus disalibkan untuk apa? Untuk menjadi mayat. Setelah menjadi mayat, dia dihidupkan kembali untuk apa? Untuk menjadi Tuhan bagi mbak.